Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Dwi Julita dengan NIM C0C023036. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang penyusunan anggaran persediaan, yang mana dosen pengampunya yaitu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSI. Baiklah, di sini saya akan memulai presentasinya. Yang pertama yaitu mengenai anggaran persediaan. Anggaran persediaan adalah sediaan hasil produksi yang terdiri dari sediaan produk jadi dan sediaan produk dalam proses. Sedangkan persediaan adalah barang yang diperoleh dan tersedia dengan maksud untuk dijual atau dipakai dalam produksi untuk keperluan memproduksi dalam siklus kegiatan yang normal. Anggaran sediaan adalah anggaran yang dibuat untuk sediaan penyusunan anggaran sediaan produk. Persediaan dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, sediaan produk jadi adalah sediaan hasil produksi yang siap untuk dijual. Yang kedua yaitu sediaan produk dalam proses, adalah sediaan produk yang belum selesai diproduksi sehingga memerlukan proses lebih lanjut. Kegunaan penganggaran persediaan. Secara umum, semua penganggaran termasuk penganggaran persediaan mempunyai tiga kegunaan pokok, yaitu A sebagai pedoman kerja, B sebagai alat manajemen untuk menciptakan koordinasi kerja, C sebagai alat manajemen untuk melakukan evaluasi dan pengawasan kerja. Sedangkan secara khusus, penganggaran persediaan berguna sebagai dasar untuk menyusun anggaran unit yang akan diproduksikan atau persediaan barang jadi, dan anggaran pembelian bahan mentah atau persediaan bahan mentah, serta menetapkan persediaan agar tidak terlalu kecil dan terlalu besar. Anggaran sediaan dapat dihitung dengan tiga cara. Yang pertama yaitu tingkat perputaran sediaan. Kedua, menentukan tingkat pesanan ekonomis. Ketiga, membuat anggaran belian barang dagangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi persediaan. A. Sediaan bahan baku besar. B. Sediaan barang dagang. C. Sediaan produk jadi. D. Kuantitas pesanan ekonomis. E. Saat kembali pesan. Metode penilaian persediaan. Yang pertama yaitu metode first in first out atau FIFO. Dua, metode last in first out atau LIFO. Yang ketiga yaitu metode moving average. Data dan informasi yang dibutuhkan untuk menyusun anggaran persediaan. Pertama yaitu fluktuasi penjualan. Yang kedua, fasilitas penyimpanan yang tersedia. Ketiga, modal kerja yang tersedia. Keempat, biaya simpan barang mentah atau carrying cost. Yang kelima yaitu resiko simpan barang mentah. Yang keenam, tingkat perputaran barang mentah atau inventory turnover di waktu-waktu yang lalu. Yang ketujuh yaitu lamanya waktu yang diperlukan untuk memproses bahan mentah hingga menjadi barang jadi. Biaya-biaya persediaan. 1. Penyimpanan persediaan atau carrying cost adalah biaya yang berubah-ubah sesuai dengan besarnya persediaan. Biaya-biaya yang termasuk dalam carrying cost adalah A. Biaya penggunaan atau sewa ruangan gudang. Yang kedua, yang B, biaya pemeliharaan material atau allowances untuk kemungkinan rusak. C. Biaya untuk menghitung atau menimbang barang yang dibeli. D. Biaya asuransi. E. Biaya modal. F. Biaya obsolescence. Yang G. Pajak dari persediaan yang ada dalam gudang. 2. Pesanan atau ordering cost.
adalah biaya yang berubah-ubah sesuai dengan frekuensi pesanan yang terdiri dari A. Biaya selama proses pesanan, B. Biaya pengiriman pesanan, C. Biaya penerimaan barang yang dipesan, D. Biaya processing pembayaran. 3. Biaya kehabisan bahan atau stock out cost adalah timbul pada saat perusahaan tidak dapat memenuhi permintaan karena persediaan yang tidak cukup. Biaya kehabisan bahan ini meliputi biaya pesanan secara cepat atau khusus dan biaya produksi karena adanya operasi ekstra. Komponen anggaran bahan baku yaitu yang pertama anggaran kebutuhan bahan baku langsung, kedua anggaran pembelian bahan baku, ketiga anggaran persediaan bahan baku langsung, keempat yaitu anggaran biaya bahan baku langsung yang habis dipergunakan. Baiklah, itu tadi presentasi yang saya bacakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.